SPD selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Seperti Banyak. Ya. Mohon izin Pak. Ya. Jadi kami berempat itu adalah calon guru pemula angkatan 7. Saya sendiri Sugeng Wiratno SPD, dan ada Bapak Ibu Kriya Suta SPD, Bapak Alim Kurniawan ST SPD, dan Ibu Siti Salia SPD. Sebelumnya mohon maaf sekali Pak mengganggu aktivitas Bapak. Siap. Aktivitas kegiatan Bapak ya, seperti itu. Kami mohon maaf sebentar. Perlu kami sampaikan Pak, dalam rangka untuk memenuhi tugas kami dalam mengikuti pendidikan guru pemula, yaitu tugas 23 D1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin. Di situ kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan di sekolah kita di sini Pak Made selaku kepala sekolah. Sepertinya wawancara bisa dilakukan oleh aja. Seperti itu, mohon izin kami akan memulai kegiatan wawancara. Ya. Diawali dari saya sendiri. Jadi kita langsung saja. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kriminal etika? Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan selamat dulu lah teman-teman yang sudah berhasil menjadi CGP, dan dalam hal ini sudah sampai kepada modul 3 ya. Luar biasa prestasi saya itu. Selamat berjuang, mudah-mudahan sampai dan lulus nantinya ya. Nah, terkait dengan masalah-masalah atau kasus-kasus yang berada di sekolah kita yang berkaitan dengan dilema etika gitu, contohnya memang banyak ya gitu ya, banyak, ada beberapa kasus yang terjadi. Sebagai contoh misalnya dalam saya selaku kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Keputusan katakanlah ada apa ya, misalnya ada kasus yang apakah kegiatan tertentu, nah ini mungkin agak ditutup sedikit ya gitu ya, ada kegiatan tertentu gitu harus dilaksanakan gitu, dilaksanakan di sekolah atau di tempat lain, di tempat lain maksud saya di tempat yang lebih bukan di sekolah gitu ya. Nah ini dua-duanya kan memiliki alasan dan tujuan ya yang baik semua. Kalau di sekolah mungkin pembiayaannya tidak begitu mahal, ya dekat gitu kan. Akan tetapi kalau di sekolah mungkin tingkat kenyamanan pelaksanaan kegiatan itu mungkin kurang. Nah, tetapi misalnya kalau di luar sekolah mungkin dari sisi pembiayaan itu akan lebih mahal ya gitu kan, lebih besar. Akan tetapi dari sisi kenyamanan bekerja melaksanakan tugas itu mungkin akan lebih optimal. Nah ini yang selaku kepala sekolah kan salah satu ya, ini yang berarti kan harus mengambil keputusan yang harus saya ambil ya kan gitu kan. Ini juga dilema gitu kan. Ya, dilema. Nah satu sisi lain adalah ada misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi ya. Misalnya di dalam kita menentukan apakah seorang peserta didik ini gitu, apakah kita harus pertahankan gitu kan, atau harus dikeluarkan.
Satu sisi misalnya kan ada siswa nih seperti ini gitu Pak, permasalahannya. Satu sisi begini, kalau kita kan gini, sekolah kan harusnya kan membina anak ini menjadi ke arah yang lebih baik kan gitu kan gitu kan, endingnya kan itu apapun keadaan si peserta didik ini itu kita sadari itu seperti itu gitu. Tetapi konteks lain ternyata si anak ini ada persoalan kan gitu kan, ada persoalan yang juga tidak bisa tidak bisa toleransi katakanlah secara petik ya gitu kan, artinya sudah melampaui tata tertib ya kan, aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah jadi di situ berarti saya juga harus mengambil sikap nih gitu kan. Apakah anak ini mau kita keluarkan atau tetap berada di sekolah dengan konsekuensi tertentu gitu kan, tertentu misalnya ya kalau dipertahankan apa yang harus kita lakukan kan gitu kan, kemudian kalau kita keluarkan dampaknya seperti apa. Nah ini juga barangkali bisa, kalau yang kasus yang kedua yang saya ceritakan ini bisa masuk kepada apa tadi istilahnya bujukan moral ya kan gitu ya, bisa jadi gitu kan, karena kalau itu bisa kita mengambil sesuatu yang di mata orang lain salah gitu. Misalnya kalau kita keluarkan dengan berbagai alasan kan gitu kan, kan sekolah itu kan harus mendidik bla 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 kan gitu kan, kok anak dengan kasus yang demikian kok harus dikeluarkan. Tetapi kalau kita juga kita pertahankan kan gitu kan, ada juga yang bilang kok anak yang memiliki persoalan yang sudah sedemikian gitu kan, melanggar beberapa tata tertib yang sudah disepakati, kok masih dipertahankan ya kan gitu. Nah ini kan sebuah apa ya? Mungkin ada pertimbangan manusia. Nah itu artinya di situ kasus yang kedua ini tergantung kepada sudut pandang, apakah dia bisa masuk juga dilema etika, masuk juga kepada wujudan moral. Itu barangkali ya. Jadi kasus-kasus yang sederhana yang sering terjadi di sekolah kita ya gitu. Jadi ada semacam pertimbangan kemanusiaan di dalam. Ya, nah kalau yang kasus yang terakhir tentu itu ada pertimbangan kemanusiaannya. Jadi sudut pandang kita melihatnya saja itu. Kalau kasus yang pertama itu kan masuk ke dilema etika ya. Artinya ada dua nilai benar-benar yang saling bertentangan itu. Ada nggak prosedur mungkin langkah-langkah yang Bapak punya ketika mengambil sebuah keputusan terkait dua kasus ini? Ada dua kasus dengan kepentingan yang sama, tapi kedua-duanya ini memiliki nilai kebajikan yang sama, artinya benar-benar gitu. Ada nggak langkah-langkah yang Bapak biasanya? Nah itu tentu. Jadi setelah kan tentu diawali dengan ide ya gitu kan, artinya ide sebuah kegiatan itu tujuannya untuk apa, lalu kemudian kita berpikir supaya capaian hasil dari kegiatan itu optimal, kita seperti apa gitu kan. Nah dari ide-ide tadi muncullah ide lain, bagaimana kalau kita laksanakan tetap misalnya di sekolah juga atau dilaksanakan di tempat lain tadi kan gitu kan. Nah, lalu bagaimana kita memutuskan kok misalnya kita memilih di tempat lain misalnya, itu tentu ada gitu. Tentu idenya gimana? Idenya berarti yang kita awali dari identifikasi pembiayaan, ya kan? Dari sisi pembiayaan, apakah bisa diakomodir pembiayaannya manakala kita melaksanakannya di luar sekolah. Nah yang kedua, kalau kita laksanakan di sekolah gitu kan, apakah
kita identifikasi lah kata kuncinya ya. Apakah bisa capaian yang tujuan dari kegiatan yang kita akan laksanakan ini, apakah bisa kita capai secara optimal, kan gitu kan. Nah, lalu dari dua pertimbangan itu, baru dari situ ya, pertimbangan itu akhirnya dari diskusi dengan teman-teman tim, tentu tidak diputuskan oleh kepala sekolah sendiri ya kan gitu kan, karena di sekolah kan ada tim, terutama teman-teman waka gitu, tim manajemen kita libatkan untuk menentukan dengan pertimbangan tadi gitu kan, dengan pertimbangan tadi misalnya apakah dari sisi pembiayaan itu bisa memadai, lalu yang kedua dari sisi tadi tujuan dari kegiatan itu apakah bisa kita capai secara optimal manakala kita di sekolah gitu kan, atau itu bisa kita capai di manakala itu berkegiatan di tempat lain kan gitu kan. Yang berikutnya lagi adalah dari sisi optimalisasi waktu. Misalnya kalau kita laksanakan di sekolah itu kan idenya pasti kan nggak mungkin sampai malam ya gitu kan. Mungkin baru nyampe jam mulai startnya mungkin jam 8, endingnya maksimal jam 5 kan gitu kan gitu. Kemudian di situ kan juga harus ada yang melayani kita. Berarti harus ada lagi kepanitiaan ya kan, di luar yang bekerja ya kan gitu kan, di luar yang memikirkan tentang untuk mencari solusi terhadap persoalan sekolah gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita laksanakan di tempat lain tadi, misalnya yang sudah ada fasilitasnya gitu kan, tentu pelaksanaannya bisa dari sisi waktu optimal dia. Oke lah, kita mulai dari start jam 8 kan gitu kan. Itu bisa sampai malam gitu, bisa nyampe jam 10 malam gitu. Dan kita sudah ada yang memfasilitasi, misalnya dari sisi konsumsi saja gitu, itu udah ada yang memfasilitasi gitu. Dan satu hal lagi, pertimbangan idenya kalau kita laksanakan di sekolah, apakah kita bisa fokus? Apakah semua tim itu bisa fokus bekerja terkait dengan kegiatan itu gitu? Fokus nggak kita? Gitu? Bayangan dari beberapa pengalaman kan nggak bisa ya, kurang, bukan nggak bisa ya, kurang gitu ya. Misalnya wakil atau yang lain lagi berdiskusi, bener intent di ruangan tertentu, tiba-tiba ada tamu datang, atau kepala sekolah lagi mendampingi di situ, ada tamu datang. Mau nggak mau kan tamu datang kan harus dilayani. Tetapi manakala kita berkegiatan di tempat lain tadi, gitu, kan bisa fokus ya, gitu kan. Fokus kita bisa bekerja secara optimal. Nah, jadi dari memang plus minusnya itu tadi yang saya bilang, dari sisi pembiayaan awal, pemikiran kita kan pasti kalau di sekolah itu lebih sedikit ya gitu. Kalau di tempat lain tentu lebih nambah lagi gitu. Kalaupun itu tidak banyak, kita perbandingkan juga timbang-timbang kemarin itu, akhirnya ya itu ya. Kalaupun memang semuanya itu benar gitu ya, artinya di sekolah juga oke kan gitu kan, tapi dengan batasan waktu kan ya tadi jam 8 sampai jam 5 maksimalnya. Tetapi kalau di tempat lain mulai jam 8 ya bisa sampai diskusi bisa sampai malam karena memang fasilitasnya begini. Itu apa ide-idenya seperti itu. Artinya ada dalam pengambilan keputusan itu selain ada pertimbangan-pertimbangan juga Bapak sebagai penentu kebijakan itu juga koordinasi dengan tim manajemen gitu ya. Oh ya tentu. Jadi semua tim, bahkan entah berapa kali saya lupa itu gitu kan, kita pertimbangkan betul ya. Kita pertimbangkan betul apakah kita jadi berkegiatan di tempat lain atau tetap di sekolah. Ya. Kemudian prosedur yang sudah diambil itu tentunya kan akan menghasilkan sebuah keputusan yang mengandung sebuah dilema tadi, Pak. Ya. Menurut Bapak adakah atau apa tantangan-tantangan dalam penentuan keputusan itu, Pak? Jadi tantangan yang Bapak hadapi dalam ketika keputusan itu harus diambil atau segera
Iya. Nah ini yang memang itu yang sebetulnya yang terberat ya. Artinya diskusi saya dengan teman di tim, gitu ya, terutama teman-teman Waka dan teman-teman lainnya gitu di dalam mengambil keputusan. Tantangannya adalah meyakinkan ya, meyakinkan teman-teman ini gitu kan bahwa misalnya kalau kita berkegiatan di tempat lain tadi kan biasanya kan kita almost itu kegiatannya kan di sekolah ya, gitu kan. Tetapi kan ini paradigma coba berpikir supaya yang saya tadi sampaikan itu kita coba berkegiatan di tempat lain, gitu kan. Nah, tantangan yang utamanya tadi meyakinkan bahwa kegiatan ini ya penting untuk kita lakukan dalam rangka untuk segera kita menyelesaikan berbagai bukan persoalan ya, tantangan-tantangan yang ada di sekolah ya kan gitu kan. Nah, tapi tantangan yang lainnya ya dari sisi pembiayaan. Maka saya bilang tadi kan identifikasi dulu begitu kita mau berkegiatan di luar sekolah misalnya, apakah dari sisi pembiayaan itu bisa memenuhi kan gitu kan. Nah manakala yes, nah, baru tantangan berikutnya adalah menjawab pertanyaan apa iya kan gitu kan. Apa iya kalau berkegiatan di sana itu nanti lebih maksimal, lebih optimal kan gitu kan. Kalaupun dari ide-ide kita kan kita berpikir mesti lebih optimal nih kayak gitu. Tapi kan bagaimana kita meyakinkan bahwa apa iya tuh gitu kan. Kalau berkegiatan di sana lebih optimal tuh dari sisi waktu, dari sisi capaian tujuan kan gitu kan. Nah itu. Prosedur awal itu kan biasanya membentukkan tim ya Pak. Ya. Nanti kemudian bagaimana yang sudah dihasilkan tim itu dikeluarkan atau disampaikan kepada semua rekan dan meyakinkan rekan yang banyak Pak. Ada tantangan tersendiri Pak. Iya betul. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Made, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk apa, atau dalam prosedur seperti apa itu Bapak? Iya, ya tentu yang saya bilang kan kalau kita di sekolah ini kan manajemennya manajemen kalau boleh saya bilang kolaboratif ya gitu, berbasis yang bersama lah ya gitu ya, bersama. Jadi yang apapun misalnya ide teman-teman, termasuk ide kepala sekolah itu, katakanlah misalnya ide dari kepala sekolah itu tidak serta-merta langsung dilaksanakan, tetapi bagaimana ide itu kita diskusikan dulu tujuannya seperti apa, terus nanti jalan cerita kegiatannya seperti apa, dan seterusnya kita diskusikan bersama tim gitu kan. Nah artinya dalam rangka kita menyelesaikan kasus-kasus yang model dilema etika ini, saya sebetulnya tidak memiliki jadwal tertentu ya kan. Kalau boleh dibilang ya baik ya, apa namanya itu kalau bahasa Inggrisnya itu ya incidental saja gitu, per kasus dia dan per kasus dan as soon as possible gitu kan. Begitu terjadi persoalan ya sesegera mungkin kita selesaikan gitu. Karena kita nggak mau menumpuk-numpuk persoalan ya kan. Jadi dari sisi jalan nggak ada, tetapi kita itu tadi begitu ada persoalan sesegera mungkin gitu kepala sekolah berkoordinasi dengan tim, berkolaborasi untuk mendiskusikan dan segera mengambil keputusan. Tetapi apapun keputusan itu sebetulnya ya itu tadi sistem kolaborasi ya. Boleh ditanyalah kepada teman-teman Pak Sugeng kan Waka, selalu kalau kita mengambil keputusan itu kita berdiskusi dulu lah gitu ya. Jarang sekali yang kita ambil keputusan maunya kepala sekolah gitu. Itu yang terbaik Bapak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada semacam faktor-faktor atau pihak-pihak yang akhirnya mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan itu Pak ya. Betul. Ada pihak-pihak yang paling dekat itu adalah ya tentu para wakil ya
para wakil. Kalau saya pandang perlu misalnya semua manajemen tahu, kita libatkan manajemen, kan gitu ya. Bahkan keputusan yang terbesar juga pernah kita melibatkan seluruh stakeholder ya di dalam forum rapat, kan gitu kan. Artinya berjenjang lah, tergantung pada konteks-konteks persoalannya. Ya. Oke. Jadi dari apa yang Pak Made sampaikan tadi dari awal sampai akhir terkait dengan pengambilan keputusan itu, hal apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, tentu berarti kan setelah kita mengambil keputusan itu tentu ada risiko-risiko ya, gitu ya. Ada risiko yang dihadapi ya, gitu. Risiko yang dihadapi terkait dengan apa yang sudah kita ambil itu. Ya, artinya ada risikonya lah ya di situ. Sebagai contoh misalnya kita berkegiatan di luar, tentu begitu kita selesai berkegiatan, nah di situ kan ada tanggung jawab tuh. Tadi kan kita memiliki tujuan, nanti outcome-nya harus apa, kan gitu kan. Nah itu kan sebagai bentuk tanggung jawab, berarti kan harus terjadi tuh, harus mencapai tujuan. Bahkan tidak hanya mencapai saya maunya, kalau bisa melampaui, kan gitu kan, melampauinya gitu kan. Itu kan PR beratnya, harus itu goalnya, kan gitu kan. Lalu yang keduanya adalah bagaimana juga meyakinkan ya, itu lagi-lagi meyakinkan bahwa kan dalam sebuah kasus dilema ini misalnya ada yang lain kan coba tidak semuanya mesti ada yang aneh juga ya, ada yang setuju, tidak setuju, makanya kan jadi dilema toh. Kalaupun dua-duanya itu benar untuk dilakukan, kan gitu kan. Nah, manakala sudah kita berkegiatan, bagaimana kita memberi jawaban kepada katakanlah tanda petik kalangan-kalangan yang tadinya gitu tidak setuju, menjadi bisa memahami, oh iya ternyata berkegiatan seperti itu di luar sekolah itu bagus loh, gitu kan. Kalaupun memang memerlukan pembiayaan yang lebih ketimbang di sekolah. Itu kali ya. Iya. Dari wawancara kita dari awal tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam mengidentifikasi kasus dilema etika, antara kasus dilema etika dan juga rujukan moral, di mana dalam dilema etika itu kan ada benar-benar, sesuatu yang benar dan benar, kemudian dalam rujukan moral itu ada sesuatu yang benar dan salah. Di situ ada pertimbangan-pertimbangan yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi apakah kasus yang terjadi itu merupakan dilema etika atau rujukan moral. Dan kemudian dalam pengambilan keputusan berikutnya Bapak berkoordinasi dengan tim manajemen dalam hal ini sebagai faktor-faktor atau bagian-bagian yang bisa membantu dalam memutuskan suatu kebijakan. Dan pada akhirnya setiap keputusan yang diambil tentunya ada resiko-resiko atau ya hal positif dan negatif yang bisa terjadi dari keputusan yang diambil. Dan dengan koordinasi atau sistem kolaborasi yang dilakukan dalam pengambilan keputusan itu akhirnya bisa menentukan suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, saya kira betul seperti itu ya. Pak Made, mohon maaf nih, kami sudah melakukan wawancara dengan Bapak. Artinya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.
untuk melakukan wawancara terkait sosok kepemimpinan Bapak untuk mengambil keputusan dalam dilema etika dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Sukses selalu buat Bapak. Amin. Dan artinya kami akan menambah pengetahuan wawasan buat kami untuk bekal kami untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak sampai saat ini. Mohon doa ya Bapak. Terima kasih juga ya. Artinya sebetulnya banyak sekali ya kasus-kasus yang setara dengan yang kita ceritakan tadi ya, baik itu kasus yang merupakan dilema etika maupun yang rujukan moral ya yang terjadi di sekolah kita. Ya, artinya itu tugas teman-teman nanti untuk mengidentifikasinya lah ya kan gitu. Terima kasih, sukses selalu ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih nih atas waktunya. Jadi kedatangan saya ini untuk melakukan wawancara. Ada tugas dari pendidikan guru penggerak, di mana saya harus mewawancara 2 kepala sekolah terkait bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan. Mungkin saya minta Pak Kedok untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, betul ya. Selamat datang di SMP Negeri 1 Setibanya Aja Batu ya. Saya Ketut Suwardana, SMP Negeri 1 Setibanya ya, yang 1 tahun 3 bulan. Selamat datang, dan apa yang bisa kami bantu Pak Ketut untuk pelajaran program atau rencana yang Bapak ikuti dari bergerak. Terima kasih Pak Tut. Untuk pertanyaan pertama, kan biasanya kalau kasus itu kan bisa dibagi secara umum itu ada 2. Yang pertama itu disebut dengan dilema etika, di mana dalam kasus itu ada unsur kepentingan yang benar, ada 2 unsur kepentingan dan kedua unsur itu sama-sama benar. Kemudian ada kasus yang disebut dengan rujukan moral, di mana di dalam kasus itu ada 2 kepentingan yang bertentangan, di mana kepentingan yang pertama benar dan kepentingan yang lain itu salah. Nah, bagaimana dalam pengambilan keputusan nanti itu Bapak mengidentifikasi apakah kasus yang muncul itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kalau kasus secara garis besar di suatu instansi, lebih lagi sekolah, mungkin ada dilema etika dan pendidikan moral. Yang saya pahami, mungkin saya harus tidak secara persis bisa begitu ya, memang harus kita lihat dulu kasus tersebut. Apabila memang itu ada kepentingan dia dan itu benar juga gitu, kemudian kita juga benar pada saat pelanggaran yang dilakukan, maka memang itu mungkin yang disebut etika. Kemudian apabila nanti ada pelanggaran yang dilakukan, baik peserta didik atau mungkin mudah-mudahan, tapi janganlah, mudah-mudahan pendidik kita kalau ada yang melanggar dan itu memang melanggar hukum gitu ya Pak ya, artinya secara hukum negara, itu mungkin pendidikan moral nanti untuk pemecahan atau solusinya sendiri. Artinya Bapak melakukan istilahnya uji legal di sana, apakah ada pelanggaran hukum atau tidak? Ya, mungkin itu pembeda yang utama. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika itu, ada langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan itu? Bagaimana Bapak melakukan? Kalau ya, terima kasih Pak. Kalau di dilema etika namanya dilema itu permasalahan kan gitu ya. Yeah. Etika itu ya etika yang baik, etos ya kan gitu. Jadi ini memang hati-hati Pak. Langkahnya tentu saya akan apabila itu memang membutuhkan waktu, saya akan koordinasi juga dengan guru senior atau waka-waka saya, karena bisa saja hal-hal yang dilakukan pelanggaran tersebut bisa saja memang
subjektif nanti saya takutnya subjektif nanti kepala sekolah buru-buru kesannya untuk menjustis atau memvonis bahwa itu nanti, karena bisa saja lingkungan kerja, lingkungan juga wilayah seperti kita di sini, karena kita wilayah seperti banyak ini wilayahnya ada juga yang dataran rendah Pak. Jadi dataran rendah semisal ada anak atau Pak Ibu guru karena musim hujannya tinggi Pak, gitu ada akses jalan menuju ke sekolah itu ada yang memang tergenang gitu, walaupun tidak parah tapi namanya sedang berpakaian sekolah menggunakan sepatu kan takut sepatunya basah. Nah jadi kalau memang telat karena alasan alam ya gitu ya, karena hujan itu kami harus hati-hati sekali untuk memberi vonis atau memberi teguran. Tapi tetap akan kami tanya apa penyebab telatnya, biar mereka juga tidak beralasan sesuka hati mereka gitu Pak. Artinya saya dapat menyimak apa yang disampaikan tadi Pak Tur, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bapak mempertimbangkan faktor-faktor seperti faktor alam atau faktor alam, tentu Pak, tentu. Kemudian Bapak juga berkoordinasi dengan mungkin wakil sekolah, tentu kita. Ya, betul. Itu apabila memang siswa Pak, kalau pengambilan keputusannya apabila peserta didik kita yang melanggar itu, maka saya tidak langsung menangani. Ada tugas nanti BK, jadi syaratnya mereka masuk ke sekolah itu di BK dulu. Nah, apabila BK itu sudah mencatat dan menganggap itu, biasanya mereka laporan ke saya. Apabila itu pelanggaran ringan dan karena alam, biasanya diberi catatan khusus, lalu boleh masuk seperti itu. Artinya ada prosedur tersendiri dari masing-masing kasus yang terjadi, Pak. Iya, sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau namanya peserta didik tentu ke BK, ke pakar siswaan kalau itu memang agak berat, tapi sampai saat ini di BK. Ada tidak tantangan yang Bapak ada ketika proses pengambilan keputusan terkait dengan itu? Baik Pak, terima kasih Pak Betul. Kalau tantangan saya selaku manajer atau kepala sekolah Pak, nah apabila ini ada guru kami, ada guru atau pendidik kami yang telat gitu ya, seperti telat gitu, dan juga alasannya alam, seandainya seperti tadi banjir, ini agak gimana ya, saya merasa tidak enak gitu loh kalau langsung menegur. Maka caranya tetap saja, kalau itu saya dengan persiapan dalam arti biar beliau tidak tersinggung, tapi beliau juga paham bahwa itu telat juga merugikan peserta didik tentunya. Kalau itu jam sekolah, jam belajar aktif, itu juga merugikan. Maka biasanya saya ajak ngobrol, saya tanyakan, Pak, terima kasih sudah hadir, tapi waktunya telat gimana? Oh, ada begini. Masalahnya tentu saya masih muda. Iya. Para guru-guru saya di sini senior, 2 tahun lagi pensiun, setahun lagi pensiun. Agak ada rasa nggak enak, tapi saya tetap katakan bahwa ini demi baiknya, demi pelayanan maksimal kita terhadap peserta didik, dan juga demi kondusifnya kelas-kelas di sekolah kita, maka saya ambil sikap seperti itu, menanyakan beliau, tapi dengan cara yang humanis. Bapak tetap mengajak guru-guru agar gimana keputusan yang Bapak ambil itu berpihak pada peserta didik. Berpihak pada peserta didik Pak. Iya, apapun alasannya kita ini adalah pelayan. Gitu. Saya garis bawahi Pak. Kalau menurut saya ya, prinsip saya, mau kepala sekolah, wakil guru, TU, ini semua adalah pelayan, melayani peserta didik. Karena yang paling mempunyai hak di sini adalah peserta didik. Kita adalah pelayan. Bagaimana kita maksimal melayani itu, membuat mereka puas memang dengan pembelajaran ataupun sistem yang diterapkan di sekolah. Ketika Bapak ada kasus muncul di sekolah Bapak, kemudian apakah Bapak pada saat itu juga mengambil sebuah keputusan atau ada jadwal yang sudah ditetapkan, jadwal tertentu
untuk mengambil keputusan terkait kasus yang muncul? Baik. Itu kalau itu tergantung Pak ya, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Kalau terhadap pendidik biasanya Pak, karena pendidik kalau itu memang sampai dengan menyita kelasnya banyak, biasanya saya ajak langsung ngobrol ya, penyebab keterlambatan yang apa, kemudian kalau bisa itu perlu dievaluasi lagi karena tadi kita juga punya hak tuh kan gitu ya, untuk segera dilayani berupa pembelajaran. Tapi kalau itu peserta didik Pak, kalau yang ringan-ringan langsung di BK, kalaupun ada yang berat, biasanya ada juga yang berat, semisal dia mungkin ada yang moral, mungkin ada dulu pernah juga melempar tidak sengaja gitu. Maka itu ada proses juga Pak. Jadi ada proses pemanggilan orang tua biar mengetahui bahwa anaknya mau sengaja mau tidak, tapi orang tuanya wajib tahu kalau terjadi apa-apa. Takutnya di luar nanti malah jadi blunder, takutnya itu. Maka kita akan agendakan khusus, dicatat, lalu dipanggil orang tua bahwa ini begini. Kalaupun nanti ada permohonan maaf dari karena tidak sengaja, maka harapannya di luar sekolah pun mereka tidak akan tahu. Artinya untuk kasus-kasus tertentu mungkin ada jadwal. Ada jadwal, tidak bisa selesai karena itu perlu orang tua juga mengetahui. Kita tidak bisa berdiri sendiri nanti. Artinya biar semua legowo gitu lah. Anak yang kena mungkin lemparan itu juga, oh ya dia tidak sengaja kok, apalagi orang tuanya tahu, itu akan sepertinya membuat damai. Tugas kita mendamaikan kalau itu tidak. Ada tidak Bapak punya rencana ke depan terkait penyelesaian atau pengambilan keputusan pada kasus yang dimaksud? Ya Pak, secara prosedur memang tentu ada langkah-langkah Pak dalam pengambilan keputusan. Kita lihat situasional betul, tapi tetap saja langkah yang kita ambil itu berdasarkan 4 paradigma itu Pak ya. 4 paradigma itu ada 3 prinsip dan 9 langkah. Kemudian ya seperti itu. Kita sambil kolaborasikan lah gitu ya, tidak terlalu gitu Pak yang ya terima kasih Pak. Tadi penjelasannya sangat saya bisa memahami dengan gampang. Kemudian dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dari pengambilan keputusan itu, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik? Ya Pak, yang dapat saya mungkin bagikan ke Bapak ya selaku calon guru penggerak ya, nanti calon guru penggerak nanti akses atau mungkin karirnya bisa jadi kepala sekolah. Jadi memang kita harus bijak Pak. Kepala sekolah diharapkan posisi tenang dalam melihat permasalahan itu, tenang, objektif, jangan subjektif. Jangan melihat siapa tapi apa gitu. Itu yang penting. Kemudian pertimbangan yang paling utama Pak, di suatu sekolah apapun alasan dan ceritanya, maka yang paling utama adalah berpihak pada peserta didik. Peserta didik yang mempunyai hak untuk yang kita layani. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan menurut pengalaman Bapak ini, seorang pemimpin itu terutama kepala sekolah harus bisa bijak, kemudian dalam pada saat pengambilan keputusan harus tenang, kemudian semaksimal mungkin bisa objektif, kemudian dan yang paling penting harus berpihak pada peserta. Ya, itu terima ya. kasih banyak Pak sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama Pak. Sukses ya. Semoga lolos jadi guru.